Namo Buddhaya, perkenalkan saya Diah Ayu Cikita dari jurusan Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran angkatan 2018. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Buddhis. Untuk memulai pematerian hari ini, alangkah lebih baik kita membacakan parita terlebih dahulu, yaitu nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bagawa, yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk outline materi hari ini yaitu 1. Definisi ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan agama Buddha. 3. Menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ajaran Buddha. 4. Bukti hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kitab Buddha. Dan 5. Departemen Riset dan Keilmuan sebagai salah satu cara mengembangkan ilmu sesuai ajaran Buddha. Definisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa sih pengertian kedua hal tersebut? Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Untuk teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, singkatnya, ilmu pengetahuan itu pengetahuan yang selalu diperiksa dan ditelaah kritis oleh orang yang ingin mengetahuinya. Nah, sedangkan teknologi adalah penerapan kritis dari ilmu tersebut. Nah, jadi ilmu dan teknologi saling membutuhkan. Tanpa ilmu tidak akan ada penerapan atau aplikasinya itu untuk teknologi. Dan tanpa teknologi tidak akan ada yang menikmati penemuan ilmu. Jadi, tujuan dari ilmu dan teknologi adalah untuk memecahkan masalah praktis, serta untuk mengatasi semua kesulitan yang mungkin dihadapi manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan agama Buddha. Nah, sejarah awal terbentuknya sains diawali dengan adanya suatu fenomena atau kejadian yang menimbulkan rasa ingin tahu manusia yang amat besar terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Rasa keingin tahuan itulah yang mendorong mereka untuk mengamati, berpikir, dan mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Hal tersebut juga sekaligus menjadi titik awal ditemukannya berbagai macam penemuan-penemuan ilmiah yang menjadi dasar penting bagi perkembangan teknologi saat ini. Kemudian, ajaran Buddha adalah suatu ajaran yang mengajarkan semua makhluk untuk dapat terbebas dari penderitaan samsara seperti lahir, sakit, tua, mati, dan penderitaan lainnya. Di sini artinya, Buddha Siddhartha telah menemukan suatu cara atau jalan menuju pembebasan untuk melenyapkan penderitaan atau duka. Nah, sama seperti rasa keingintahuan manusia yang mendorong mereka untuk mengamati, berpikir,
dan mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Nah, untuk kasus Buddha Siddhartha juga ingin mencari jawaban atas fenomena dalam kehidupan ini. Nah, yaitu menemukan suatu cara atau jalan menuju pembebasan. Nah, jalan menuju pembebasan itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ajaran Buddha ajaran untuk dapat terbebas dari penderitaan samsara, yaitu lahir, sakit, tua, mati, dan penderitaan lainnya. Kemudian intisari dari ajaran Buddha terdapat pada 4 kesunyataan mulia yang membahas tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Jalan menuju lenyapnya duka atau jalan utama beruas 8 tersebut adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ajaran Buddha. Pentingnya ilmu pengetahuan ditekankan pada agama Buddha. Menurut Kudaka Nikaya 817, semua ilmu pengetahuan, baik yang kelas tinggi, sedang, ataupun rendah, patut dipelajari, diketahui, dan dipahami maknanya. Walaupun tidak seluruhnya perlu diterapkan seketika, karena suatu hari kelak, bila tiba saatnya, pengetahuan itu mungkin membawa manfaat. Namun, pengetahuan dan moralitas patut dijaga keseimbangannya. Dalam Kalama Sutta, Buddha memberi nasihat kepada warga suku Kalama, yaitu, janganlah percaya begitu saja berita yang disampaikan kepadamu, atau oleh karena sesuatu yang sudah merupakan tradisi, atau sesuatu yang didesas-desuskan. Janganlah percaya begitu saja apa yang tertulis dalam kitab-kitab suci, juga apa yang dikatakan sesuai dengan logika atau kesimpulan belaka, juga apa yang katanya telah direnungkan dengan seksama, juga apa yang kelihatannya cocok dengan pandanganmu atau karena ingin menghormati seseorang petapa yang sudah menjadi gurumu. Tetapi terimalah kalau engkau sudah membuktikannya sendiri. Nah, sikap pemikiran demikian itu disebut ehipassiko, yang berarti datang dan lihatlah. Kemudian ada cerita lain juga, yaitu Buddha juga mengajarkan hal yang sama kepada Upali, seorang penganut kepercayaan lain yang ingin berpindah menjadi pengikut Buddha. Tetapi Buddha malah mengatakan, telitilah dahulu secara sempurna, wahai Upali, karena adalah baik bagi orang terkemuka seperti Anda untuk meneliti secara sempurna. Di sini, Buddha tidak langsung menerima Upali begitu saja, melainkan menganjurkannya untuk melakukan penelitian terlebih dahulu secara saksama. Dengan kata lain, Buddha menganjurkan kita untuk bersikap kritis terhadap klaim-klaim baru yang belum teruji. Sikap kritis tersebut membuat kita lebih berhati-hati untuk mengambil kesimpulan dan mendorong kita menganalisis lebih mendalam terhadap hal-hal yang baru. Contohnya, pada zaman dulu, orang takut berlayar terlalu jauh karena khawatir akan tercebur ke jurang. Karena dulu masih ada pemikiran bumi itu datar. Nah, kemudian pelayaran Magelhaens membuktikan bahwa pendapat tersebut salah. Inilah yang dinamakan observasi atau penelitian tersebut. Semangat ehipassiko seperti yang tercermin dalam Kalama Sutta menyebabkan Buddhis lebih terbuka terhadap perkembangan baru di dunia sains. Seandainya suatu penemuan baru sains terbukti bertentangan dengan doktrin Buddhis tertentu, maka Buddhis lebih siap mengadopsi penemuan sains dan tidak menanggapinya dengan sikap antagonis. Ini tercermin dari perjalanan sejarah agama Buddha yang tidak pernah mengalami konflik dengan dunia sains. Selanjutnya, bukti hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kitab Buddha. Ada banyak sekali teori dan penemuan yang berasal dari sains yang ternyata sangat mirip dan sejalan dengan konsep Buddhisme yang dipaparkan oleh Buddha Siddhartha Gautama sejak 2500 tahun yang lalu. Nah, contohnya satu yaitu hukum aksi reaksi. To every action there is always opposed and equal reaction. Nah, hukum aksi reaksi ini
membahas tentang bagaimana sifat benda terhadap gaya yang diberikan pada benda tersebut. Contohnya, ketika Anda memberikan gaya dorong pada sebuah benda, maka benda yang menerima gaya tersebut akan membalasnya dengan memberikan gaya dorong yang sama besar, namun berlawanan arah. Mengapa kaki kita sakit ketika menendang tembok? Karena tembok itu membalas dengan gaya yang besar sama gaya yang kita berikan kepada kaki kita. Nah, hukum aksi reaksi sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu fisika itu ternyata amat sangat sejalan dengan hukum sebab akibat yang ada dalam ajaran Buddha. Ada aksi, pasti ada reaksi. Begitu juga ada sebab, pasti ada akibat. Dalam Samyutta Nikaya disebutkan mengenai hukum sebab akibat. Sebagaimana benih yang ditabur, itulah buah yang akan dituai. Pembuat kebajikan akan menuai kebajikan. Pembuat kejahatan akan menuai kejahatan. Yang kedua, teori Big Bang. Pembentukan alam semesta diawali oleh suatu peristiwa ledakan dahsyat yang lebih dikenal dengan sebutan teori Big Bang. Fenomena yang dijelaskan oleh teori Big Bang ternyata sangat memiliki kemiripan dengan apa yang pernah dijabarkan oleh Sang Buddha pada kitab suci Tripitaka 2500 tahun yang lalu. Di dalam Bhaya Berawa Sutta disebutkan, ketika pikiranku yang terkonsentrasi dengan demikian termurnikan, tidak tercela, mengatasi semua kekotoran, dapat diarahkan, mudah diarahkan, serta tenang, aku memusatkannya pada kelahiran-kelahiran yang lampau, 1, 2, ratusan, ribuan, banyak kalpa dari penyusutan dunia, banyak kalpa pengembangan dan penyusutan dunia. Ketiga, teori relativitas Einstein. Ruang dan waktu itu bersifat relatif dan subjektif satu sama lainnya. Nah, Albert Einstein dengan teori relativitasnya menyadarkan kita mengenai konsep ruang dan waktu yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang absolut itu ternyata tidaklah tepat. Pengertian relatif di sini berarti semua penilaian terhadap ruang dan waktu itu tergantung dari sudut pandang masing-masing pengamatnya atau subjektif. Contoh, mengenai konsep relativitas ruang. Ketika Anda melihat sesuatu benda pada jarak tertentu, lalu Anda mengubah jarak pandang, maka Anda akan merasa kalau benda itu seolah-olah menjadi berukuran kecil. Begitu pula sebaliknya, Anda akan merasa benda itu seolah-olah menjadi berukuran besar ketika Anda melihatnya dengan jarak yang lebih dekat. Dalam Buddhisme, waktu didefinisikan sebagai sebuah pengukuran terhadap perubahan, yang artinya konsep mengenai waktu ini sebenarnya hanyalah sebuah bentuk pemikiran belaka yang diciptakan untuk mempermudahkan dalam mencatat suatu perubahan terhadap suatu kejadian. Dalam Sutra Wimalakirti bab 6 dan Sutra Suranggama bab 2 dikatakan, Bodhisattva ini akan memperpanjang 1 minggu menjadi 1 kalpa. Bodhisattva ini akan memperpendek 1 kalpa menjadi 1 minggu. Dengan tubuh dan pikiran sempurna dan terang, Anda adalah mandala yang bergeming, di mana ujung sebuah bulu mampu secara menyeluruh mengandung daratan-daratan dari 10 penjuru. Dari kutipan sutra di atas, terdapat penjelasan secara langsung mengenai fenomena relativitas ruang dan waktu. Fenomena tersebut dapat terjadi karena dimensi ruang dan waktu itu sendiri sebenarnya adalah sebuah ilusi yang tingkat keilusiannya sangat bergantung pada proyeksi mental dan tingkat kesucian pikiran seseorang. Yang keempat, teori mengenai asal-usul kehidupan. Pada tahun 1657, Anthony van Leeuwenhoek, penemu mikroskop, menemukan makhluk yang sangat kecil yang hidup pada air hujan.
Makhluk yang pertama kali muncul di air tersebut adalah makhluk hidup bersel satu yang disebut cyanobacteria, yang kemudian berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, baru-baru ini para ilmuwan telah menemukan suatu fakta baru yang menyatakan bahwa kehidupan pertama di bumi ini dimulai pada habitat air. Air merupakan unsur yang sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Dalam Sabda Sang Buddha juga pernah mengatakan bahwa kehidupan berawal dari air. Hal ini dapat dilihat di dalam Agana Sutta. Disebutkan, pada waktu itu semuanya merupakan suatu dunia yang terdiri dari air, gelap gulita. Tidak ada matahari atau bulan yang nampak, tidak ada bintang-bintang, dan konstelasi-konstelasi yang kelihatan, siang maupun malam belum ada. Bulan maupun pertengahan bulan belum ada. Tahun-tahun maupun musim-musim belum ada. Laki-laki maupun wanita belum ada. Makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk-makhluk saja. Departemen Riset dan Keilmuan sebagai salah satu cara mengembangkan ilmu sesuai ajaran Buddha. Nah, kalau menurut saya, Departemen Riset dan Keilmuan itu sejalan sama sudah yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk riset sendiri, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, untuk mengetahui kebenarannya, kita harus meneliti atau mengobservasi. Sedangkan riset itu adalah melakukan penelitian atas suatu hal, yang kemudian akan didapatkan jawaban-jawabannya. Nah, kemudian untuk keilmuannya, ilmu tersebut dapat diterapkan dalam pembentukan teknologi yang dapat kita gunakan saat ini. Begitu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Namo Buddhaya.